Oke, baik. Terima kasih Mbak Ainun. Ini Assalamualaikum Bapak semua. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Gimana kabarnya? Sehat? Ya, ini terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir di acara webinar kali ini Bapak Ibu. Kita ketemu lagi setelah berapa bulan yang lalu ya. Kita ketemu di permasalahan keamanan juga yang berhubungan dengan di Penduk Capil kalau sebelumnya kalau nggak salah. Hari ini kita ketemu lagi berhubungan juga dengan keamanan, Bapak Ibu. Namun kali ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana sih Bapak Ibu mempersiapkan sebuah implementasi ISO 2701 versi 2022 di organisasi Bapak Ibu. Ya, ini saya sapa dulu Bapak Ibu yang sudah hadir. Ya, terima kasih. Ini ada teman-teman yang ada di pasar, ada dari teman-teman dari Tulungagung. Ini cukup banyak nih teman-teman dari Tulungagung. Ada dari Magetan. Gimana Pak Bu kabarnya? Dari Banggai Laut nih cukup jauh. Ini kami pernah ke Banggai Laut, harus naik kapal. Kalau nggak salah dulu itu ada kapal kayu gitu ya. Ada kapal speedboat, ada kapal kayu. Tapi tantangannya lebih kerennya kalau naik kapal kayu. Jadi adventure-nya kerasa gitu ya. Terus ada dari jauh juga ada teman-teman dari Provinsi Sulut. Ada Kabupaten Sumedang, Sumedang ini ya. Tulungagung masih ada, Probolinggo, terima kasih Bapak Ibu dari Probolinggo, Pasir, Gresik, ya dekat ini Pekanbaru, terima kasih. Ada Kabupaten Mojokerto, mana lagi nih? Ya masih ada yang beberapa di waiting list ya, waiting room ya. Nanti monggo Bapak Ibu silakan dilengkapi, biar Bapak Ibu bisa join, biar bisa saling diskusi nanti kita apa yang akan kita sampaikan, monggo silakan dipertanyakan kalau atau ada yang memang masih Bapak Ibu belum jelas. Bapak Ibu, saya mohon izin untuk share screen. Sebentar, saya siapkan dahulu. Mana ya? Kok hilang? Oh ini. Oke. Sudah muncul? Oh, kok munculnya ada sayanya ya? Tantan. Saya tak nyempil di pojokan aja Bapak Ibu. Baik, sebentar. Oke, Microsoft PowerPoint. Hmm, hilang ya? Zoom itu saya ya. Hilang, Pak. Kenapa ini? Sebentar, mohon izin Bapak Ibu. Saya share lagi. Oh, pantas. Ternyata itunya mati. Baik, sudah muncul Mbak Dia, Mbak Ainun. Sudah, Pak, aman. Oke, baik. Sudah Pak Wisma. Baik, terima kasih. Baik, Bapak Ibu, mohon izin kami mulai. Jadi hari ini kita akan menjelaskan bagaimana sih strategik praktis mengimplementasikan ISO 2701 versi 2022. Ini versi baru, Bapak Ibu. Sebelumnya di versi 2013. Jadi versi baru tentunya ada beberapa hal-hal yang baru, hal-hal yang harus dirubah atau ada yang ditambah. Bahkan ini baru ditambah tapi dipadatkan Bapak Ibu. Ya nanti kita akan lihat.
Jadi kita hari ini saya nampang juga Bapak Ibu di situ, mohon izin. Oke, perkenalkan Bapak Ibu untuk Bapak Ibu yang belum pernah mengenal saya. Perkenalkan nama saya adalah Rahadian Bisma Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa panggil saya dengan Bisma. Saya memang memiliki beberapa sertifikasi industri yang memang untuk menunjang kinerja kami di PT Tata Cipta Teknologi Indonesia untuk membantu Bapak Ibu sekalian terkait juga dengan beberapa standar-standar yang memang sekarang sedang banyak digunakan di pemerintahan. Ya, ada ITAL, ada COVID, ada ISO, ada CEH, seperti itu. Baik, Bapak Ibu, keseharian saya adalah dosen di Universitas Negeri Surabaya, dan itu kami masih dipercaya juga di beberapa kementerian, sebagai di Kementerian Kemendagri, kami sebagai tim pengembang, Bapak Ibu, tim pengembang IPD, mungkin Bapak Ibu sudah mengenal. Yang berikutnya, kami juga sebagai asesor eksternal dari teman-teman Kemenpan, yang akan melakukan evaluasi SPBE ke pemerintah daerah. Kebetulan saya juga terregister sebagai auditor SMPI di BSSN dan juga implementator SMPI di BSSN. SMPI itu Sistem Manajemen Pengamanan Informasi. Ya, kalau ininya keamanan informasi, ini pengamanan informasi. Jadi seperti itu. Dan kami juga sudah membantu beberapa pemerintah daerah, hampir lebih kurang sudah hampir 50 kota kabupaten, bahkan ada beberapa lembaga, ada kementerian juga ada yang kami bantu, bahkan instansi-instansi besar. Seperti itu Bapak Ibu. Bapak Ibu kami sertakan kontak. Mungkin Bapak Ibu ingin berdiskusi lebih atau ingin mempertajam diskusinya mengenai hal ini, kami persilahkan. Selain Bapak Ibu bisa menghubungi secara langsung dengan PT Tati, silakan. Tapi kami terbuka untuk Bapak Ibu untuk melakukan diskusi. Baik Bapak Ibu, ini adalah persebaran teman-teman Tati. Ya, ini slide lama Bapak Ibu, mohon maaf, ini 40 Pemda. Sebenarnya kalau nggak salah sudah ada hampir 50 lebih. Seperti itu, dan persebarannya sudah hampir titiknya mulai merata, yang belum cuma di Papua. Kita menunggu. Teman-teman di Papua mungkin ada yang bisa kita kolaborasikan seperti itu. Baik, saya lanjutkan. Ini adalah kerjasama pemerintah daerah yang telah kami lakukan. Ini ada beberapa Pemda, Bapak Ibu. Ada beberapa juga, ada seperti Perpusnas. Ada juga beberapa pekerjaan yang memang kita tidak bisa sebutkan siapa kliennya karena menyangkut sekali lagi beberapa kerahasiaan yang memang harus kita jaga. Baik, Bapak Ibu, kami lanjut. Ini masuk ke materinya, jadi biar tidak lama-lama, biar kita berdiskusi panjang. Bapak Ibu, kita membahas tentang elemen keamanan informasi. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah melihat, mendengar, mengetahui ya. Jadi elemen dari sebuah keamanan informasi itu ada tiga. Ada CIA, bukan CIA-nya teman-teman Amerika ya Bapak Ibu ya, bukan teman-teman yang temannya FBI, bukan. CIA ini adalah confidentiality, integrity, dan yang terakhir adalah availability. Jadi ini semua apa namanya, akan menjadi sebuah elemen dari sebuah keamanan. Yang pertama confidentiality, mungkin Bapak Ibu sudah tahu, ini adalah artinya adalah kerahasiaan. Jadi ini adalah sesuatu yang harus berhubungan dengan manusia. Karena mungkin komputer tidak akan membocorkan rahasia kecuali dia memang diperintah. Nah, ini mungkin adalah first thing people associate with information security. Jadi ini yang paling pertama berhubungan dengan manusia. Jadi kerahasiaan di sini. Ya. Yang kedua adalah integrity. Ini adalah sebuah integritas, bagaimana data tersebut bisa dipastikan atau informasi tersebut bisa dipastikan kebenarannya. Di sini adalah bagian tanggung jawab untuk memastikan informasi itu tetap dalam keadaan dengan akurasi dan konsistensi dalam siklus hidupnya. Yang berikutnya adalah accessibility, Bapak Ibu. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kemampuan untuk diakses. Ini adalah properti yang bertanggung jawab untuk memastikan sebuah orang yang memang punya authorize atau memang punya hak untuk mengakses data tersebut pada sebuah sistem atau apapun ya, tanpa ada sebuah masalah atau delay. Jadi kalau dikatakan elemen, oh saya nggak bisa akses padahal saya punya authorize, berarti itu sebenarnya elemen keamanan yang akan terpengaruh. Baik, kita sedikit nyerempet Bapak Ibu ke SPBE sih. Jadi sebenarnya
Apa sih hubungannya keamanan ini pada SPPE? Ya, seperti yang sudah dinyatakan pada Perpres 95 penyelenggaraan pemerintah yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Ini karena ada beberapa layanan yang sifatnya internal, G2G atau G2E mungkin, ada juga yang G2C dan G2B. Ini ya, sehingga karena Bapak Ibu memanfaatkan informasi, teknologi informasi dan komunikasi, menyebabkan Bapak Ibu butuh sebuah mekanisme pengamanan. Karena teknologi ini kita tidak bisa biarkan teknologi itu berjalan sendiri. Dan kita tetap harus memastikan bahwa teknologi yang Bapak Ibu gunakan itu dalam kondisi yang aman, gitu ya. Sehingga muncul nanti ada di belakang juga akan kami jelaskan apa-apa aja sih ini yang dibutuhkan atau kebijakan-kebijakan apa aja sih. Baik, Bapak Ibu, ini adalah urgensi penerapan keamanan bagi pemerintah daerah. Bapak Ibu, kita punya resiko. Resiko kita tinggi. Ya, Bapak Ibu sudah pahami beberapa bulan yang lalu, kita sempat diusik oleh hacker, Bjorka mungkin Bapak Ibu mungkin sudah mengenal ya. Bjorka mengobok-ngobok data informasi kami, data informasi kita. Gitu ya. Mungkin dia masuk ke server-server kita, mencari celah dan mempost lagi. Ya. Kenapa sih kok ada resiko? Ya mungkin karena teknologi Bapak Ibu tidak dilengkapi dengan perangkat keamanan yang lengkap. Dan biasanya juga disupport juga adanya kemampuan yang rendah di sisi SDM. Mohon maaf. Karena biasanya teman-teman SDM yang eh, berhubungan dengan TIK, mereka sudah merasa nyaman sehingga tidak mau lagi untuk melakukan update kompetensi atau melakukan update pengetahuan. Dan serta ini ada juga nih Bapak Ibu, minimnya penerapan keamanan informasi. Ya, ini hal yang sangat apa ya, masif di Indonesia. Karena ketika kita mengajukan pembelian anggaran keamanan informasi, biasanya oleh tim anggaran, oh ini nanti aja, belum penting. Dianggarkan ke teman-teman dewan, oh ini nanti aja, jalan lebih utama loh. Biasanya seperti itu. Sehingga ini loh yang membuat penerapan keamanan ini kan semakin lebih rendah seperti itu. Mohon maaf. Ya, yang berikutnya Bapak Ibu harus memiliki strategi. Strategi yang berhubungan dengan kebijakan, berhubungan dengan pedoman, standar teknis keamanan informasi. Ini banyak yang belum memiliki. Ya, banyak yang belum memiliki. Ketika Bapak Ibu sudah memiliki sebuah kebijakan yang baik, pedoman yang baik, standar teknis yang baik, ini harusnya Bapak Ibu bisa menyelaraskan sebuah keamanan, sehingga kita bisa apa ya, meningkatkan proses-proses itu. Harapannya adalah resiko kita semakin rendah dan kemampuan kita semakin tinggi. Dengan apa? Dengan tadi meningkatkan kemampuan, menjalankan strategi dan macam-macamnya. Nah, ini adalah bagian dari sebuah secure governance atau tata kelola keamanan. Ya, ini ada sebuah manajemen tata kelola keamanan, gitu ya. Baik, Bapak Ibu, mengapa sih keamanan harus diterapkan di pemerintah daerah? Bapak Ibu ini sebenarnya sudah diatur ya, sudah banyak diatur oleh peraturan-peraturan, ada undang-undang tentang perlindungan data pribadi, ini yang lagi hot-hotnya ya. Ini sudah mulai banyak dibicarakan, sudah mulai banyak organisasi swasta yang harus mengimplementasikan. Dan ini ketika sudah diundangkan di tahun 2022, harusnya di tahun 2022 ditambah 2000, tambah 2 tahun, 2024, ini harusnya segera diimplementasikan. Ada banyak tentang eh, yang berhubungan dengan, oh, sebentar, ada suara yang bocor. Oke, oke, terima kasih. Ya, jadi ada beberapa peraturan yang memang sudah ada, jadi tinggal kita implementasikan ya. Ini ada tadi sudah ada beberapa di BSSN ini ya, Peraturan Badan Cyber Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang pengamanan dan penyelenggaraan sistem elektronik. Ada juga persandian tentang pengamanan informasi di pemerintah daerah. Ada Badan Cyber Nomor 5 ini tentang ini. Bahkan kemarin ketika saya berdiskusi dengan teman-teman BSSN, ini di yang nomor 8 ini Bapak Ibu akan ada revisi. Ya, kita tunggu apa revisinya.
Ya, nanti kita lihat seperti apa sih. Kalau di Permen maaf, Peraturan Badan Nomor BSSN 2 nomor 8 ini cukup banyak Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu kontrol C gitu ya, mau kontrol C, kontrol F untuk mencari, tulis ISO 27001. Ini akan cukup banyak ditemukan mengenai ISO 27001. Bahkan kalau nggak salah, teman-teman Kemendagri kemarin sudah mengharuskan untuk mengimplementasikan ISO 27001 untuk ketika Bapak Ibu mengakses data NIK. Ya, seperti itu. Itu sudah banyak. Nah, ini juga ada tentang kompetensi teknis di bidang pengamanan cyber. Ini sudah ditetapkan oleh teman-teman BSSN juga. Ini yang juga yang akan kita bahas, Peraturan Badan Cyber Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik, ya ini SPBE-nya ya, dan Standar Teknis Prosedur Keamanan Pemerintah Berbasis Elektronik. Ya ini ya. Ini yang akan kita bahas Bapak Ibu bagian ini. Ada juga yang macam-macam ya. Dan kita juga sudah ada tentang Peraturan Badan Cyber Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2021 tentang penilaian kesiapan penerapan SNI ISO 2701 dengan menggunakan indeks kami ya. Nanti kita juga akan bahas sedikit Bapak Ibu. Nanti monggo Bapak Ibu ketika punya pengalaman, silakan kita akan diskusikan bersama. Baik, Bapak Ibu, ini ada sebuah keamanan SPBE, pengendalian keamanan yang terpadu dalam sebuah SPBE. Di dalam peraturan BSSN nomor 4, keamanan SPBE itu menjamin kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan non-repudiation. Jadi sumber daya terkait apa? Terkait sumber daya, terkait data dan informasi, infrastruktur SPBE, dan aplikasi SPBE. Jadi keamanan bukan hanya sebuah keamanan, Bapak Ibu. Kita akan membahas, akan banyak dibahas mengenai keamanan informasinya, keamanan infrastruktur SPBE-nya yang mungkin Bapak Ibu tahu, oh ini jaringannya, perangkat networknya, atau bahkan ketika di tempat Bapak Ibu memiliki aplikasi, nah di situ juga harus dipastikan aplikasi yang Bapak Ibu gunakan dalam kondisi yang aman. Ya, di sini akan muncul beberapa standar ya. Nanti akan ada standar keamanan aplikasi SPBE, standar keamanan pusat data, ya ini sudah sepertinya sudah ada karena Bapak Ibu sudah mulai menjalankan. Ada standar keamanan data dan informasi, ada standar keamanan SPL, sistem penghubung layanan, ada standar keamanan jaringan atau infrastrukturnya nantinya. Oke, ini peran penting keamanan bagi pemerintah daerah, Bapak Ibu. Jadi, yang pertama, Bapak Ibu dijaminkan kerahasiaannya. Jadi penetapan klasifikasi pembatasan akses dan pengendalian keamanan atau enkripsi kriptografi itu nanti akan diatur di sini. Yang kedua, Bapak Ibu akan mendapatkan sebuah keutuhan. Jadi Bapak Ibu akan mendapatkan eh, data atau informasi atau berita dokumen itu sifatnya utuh. Kalau di sini nanti biasanya Bapak Ibu sudah mengimplementasikannya dengan menggunakan tanda tangan digital. Sehingga surat yang Bapak Ibu terima ketika ada tanda tangan digitalnya, Bapak Ibu bisa cek apakah ini tanda tangan yang asli atau surat yang asli. Ini bisa dicek. Ya, ini Bapak Ibu bisa cek. Yang berikutnya Bapak Ibu bisa meyakinkan adanya ketersediaan pencadangan data. Sehingga Bapak Ibu merasa yakin ketika terjadi apa-apa pada informasi Bapak Ibu, informasi tersebut tetap dalam kondisi aman karena ada mekanisme pencadangan, mekanisme pengembalian atau restore. Untuk apa? Untuk menjaminkan data dan informasi selalu dapat diakses dan dipulihkan bila terjadi sebuah bencana atau insiden. Yang keempat adalah keaslian. Ini akan menyediakan verifikasi, validasi, dan atau hash function. Tadi, ini ada hubungannya dengan yang namanya keutuhan. Yang kelima adalah kenirsangkalan. Ini juga akan berhubungan dengan keutuhan dan keaslian. Sehingga ketika Bapak Ibu sudah mengimplementasikan sebuah tanda tangan digital, siapapun yang ada di tanda tangan digital itu sudah tidak bisa menyangkal. Karena tanda tangan digital itu dibuat satu orang satu. Tidak bisa satu orang, maaf, dua orang tanda tangannya satu, tidak bisa. Gitu ya. Jadi orang-orang yang sudah memiliki tanda tangan digital dan itu sudah dibubuhkan ke dalam sebuah surat atau apapun, yaitu mereka tidak bisa menyangkal. Sehingga tolong Bapak Ibu yang sudah memiliki tanda tangan digital, tolong dipastikan penggunaannya sesuai. Nah, Bapak Ibu, ini adalah peran penting keamanan bagi sebuah pemerintah daerah. Jadi pilar manajemen dan standarisasi keamanan SPBE ini sebagai eh, apa namanya pilarnya ini. Di sini akan ada muncul apa-apa aja sih yang akan dilakukan manajemen. Yang pertama, Bapak Ibu akan melakukan manajemen terhadap ruang lingkup.
atau scope biasa yang kita sampaikan. Yang berikutnya adalah penanggung jawab. Ada juga perencanaan, ada dukungan operasional, ada evaluasi dan yang evaluasi keamanan SPBE. Nah, di sini Bapak Ibu akan ada sebuah standar keamanan SPBE yang tadi saya sebutkan. Di sini ketika dikatakan sebuah aplikasi SPBE itu dikatakan aplikasi SPBE digunakan oleh perangkat daerah untuk memberikan layanan SPBE sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jaringan sama. Penggunaan jaringan intra pemerintah dengan tujuan untuk menjaga keamanan, melakukan pengiriman data, dan simpul jaringan dalam pemerintah daerah. Samain semua ya Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah standar-standar yang nantinya akan mungkin muncul sebuah aturan-aturan yang menjelaskan ini secara detail. Yang sudah ada saat ini Bapak Ibu. Ini. Yang pertama adalah Peraturan BSSN Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi SPBA dan standar teknis dan prosedur keamanan pemerintah berbasis elektronik. Nanti Bapak Ibu silakan download sendiri. Bapak Ibu bisa ambil, sudah banyak beredar ya di websitenya, maaf, BSSN juga sudah ada. Dan Bapak Ibu di sini, kenapa kok saya sandingkan sebuah SNI ISO 27001 versi 2022 yang judulnya adalah keamanan informasi, keamanan cyber, protek, maaf, proteksi privasi, sistem manajemen keamanan dan persyaratannya. Ya, nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Ini Bapak Ibu, di dalam peraturan BSSN nomor 4 tahun 2021 di pasal 3-nya dinyatakan bahwa pedoman manajemen keamanan informasi SPBA seperti yang dimaksud di pasal 2 yang tadi ya di atasnya merupakan acuan dalam melaksanakan serangkaian proses manajemen keamanan informasi yang meliputi yang pertama adalah penetapan ruang lingkup, dua penetapan tanggung jawab, tiga penetapan atau perencanaannya, empat dukungan operasional, lima evaluasi kinerja dan yang keenam adalah perbaikan kelanjutan. Kenapa sih ini saya munculkan? Di sini saya akan melakukan mapping, Bapak Ibu. Saya akan mapping dengan yang namanya ISO 27001. Jadi ketika Bapak Ibu membahas mengenai penetapan ruang lingkup, sebenarnya di klausul 1 ISO 27001 juga dibahas mengenai ruang lingkup. Ya ini sama. Jadi di sini akan dinyatakan adalah Bapak Ibu yang organisasinya harus menetapkan sebuah persyaratan ketika menentukan persyaratan untuk menetapkan, mengimplementasikan, memelihara dan secara berkelanjutan memperbaiki sistem manajemen keamanan informasi dalam konteks organisasi. Ya, di sini sama, nantinya seperti yang dijabarkan oleh BSSN. Berikutnya, Bapak Ibu, penetapan penanggung jawab juga disebutkan juga di klausul 4 pada ISO 27001 versi 2022 mengenai konteks organisasi. Di situ memahami konteks organisasi dan konteksnya. Organisasi dinyatakan di ISO 2701, organisasi harus menentukan isu eksternal dan internalnya yang relevan dengan tujuannya, yang mempengaruhi kemampuannya untuk mencapai amanat atau mencapai manfaat yang diharapkan dari sistem manajemen keamanan informasi. Jadi di sini juga Bapak Ibu tolong dibaca yang bagian catatan. Penentuan isu ini menyangkut pada penetapan konteks eksternal dan internal dari organisasi yang dipertimbangkan pada pasal 5.4.1 dari ISO 31000 tahun 2018. Kenapa sih Pak ISO 31000? ISO 31000 itu adalah manajemen resiko Bapak Ibu. Sehingga ketika Bapak Ibu menetapkan konteks organisasi, di sini Bapak Ibu juga harus menetapkan yang namanya manajemen resiko, mengidentifikasikan eksternal Bapak Ibu siapa, internal Bapak Ibu siapa, dan semua berhubungan dengan resiko yang ketika muncul di organisasi Bapak Ibu. Baik. Yang berikutnya Bapak Ibu, di bagian perencanaan. Di klausul 6 ini juga sudah dibahas mengenai apa namanya perencanaan. Ya, di situ akan membahas mengenai tindakan penanganan risiko dan peluang. Ini semua, ini ada banyak ya Bapak Ibu, ini salah satunya ada 6.1 mengenai tindakan penanganan risiko dan peluang. Ini cukup banyak. Bapak Ibu bisa kalau ingin mendapatkan ISO 2701 bisa beli di BSN, Badan Nasional Standarisasi kalau nggak salah, itu sudah ada versi Indonesianya. Bapak Ibu silakan baca, silakan pahami. Di situ sudah jelas. Nanti Bapak Ibu akan melihat seperti ini. Jadi ini akan ada banyak, gitu ya.
Di sini juga sudah jelas perencanaan-perencanaan apa sih yang dibutuhkan ketika mengimplementasikan ISO dan item-itemnya apa sih yang harus diterapkan. Contohnya di sini adalah ketika menangani resiko. Secara umum, merencanakan SMKI organisasi harus mempertimbangkan isu yang dimaksud pada 4.1 kebetulan ada di atasnya, memahami konteks organisasi, dan persyaratan yang dimaksud 4.2, serta menentukan resiko dan peluang yang perlu ditangani. Nanti di itemnya Bapak Ibu harus memastikan sistem SMKI dapat mencapai manfaat yang diharapkan, yang kedua mencegah dan mengurangi efek yang tidak diinginkan, dan mencapai peningkatan berkelanjutan. Ini masih ada C, D, E, F, G-nya Bapak Ibu. Tidak saya screen semuanya. Gitu ya. Berikutnya Bapak Ibu. Bapak Ibu di opsi D, di situ ada dukungan pengoperasionalan. Di situ Bapak Ibu akan dijelaskan bagaimana sih Bapak Ibu memberikan dukungan support ketika Bapak Ibu menjalankan sebuah SMKI. Nah, hal ini juga sudah ada Bapak Ibu eh, di apa namanya di klausul maaf hilang lagi. Kepencet escape jadi hilang. Oke, baik. Jadi di ini sumber daya jadi akan Bapak Ibu apa aja sih yang Bapak Ibu berikan? Contohnya di situ adalah yang pertama adalah dukungan 1.7.1 sumber daya. Ini ada Bapak Ibu bisa temui nanti di klausul 7 pada ISO 2701 versi 2022. Itu berhubungan dengan sumber daya. Ada juga yang berhubungan dengan kompetensi. Saya akan bahas tentang kompetensi sedikit. Jadi organisasi juga selain ini dukungan pengoperasionalan, organisasi harus menentukan kompetensi yang diperlukan untuk person yang melakukan pekerjaan di bawah kontrolnya yang mempengaruhi kinerja keamanan informasi. Memastikan bahwa person ini kompeten berdasarkan edukasi, pelatihan, atau pengalaman yang tepat. Jika dapat diaplikasikan, mengambil tindakan yang memperoleh kompetensi yang diperlukan, mengevaluasi tindakan yang diambil, dan menyampaikan informasi terdokumentasi yang tepat sebagai evidence dari kompetensi. Dan di sini juga selaras Bapak Ibu. Bapak Ibu ketika ingat di manajemen sumber daya, kalau nggak salah di SPB itu juga dinyatakan bahwa Bapak Ibu harus memenuhi beberapa domain, beberapa item untuk terkait kompetensi. Jadi personil Bapak Ibu juga harus selalu dilatih berhubungan dengan SPBE. Salah satunya yang berhubungan dengan manajemen keamanan atau keamanan. Di klausul 7 juga, maaf ini klausul 8 Bapak Ibu. Di dukungan pengoperasionalan itu Bapak Ibu juga bisa temukan di klausul 8 bagian operasi. Itu nanti bagaimana Bapak Ibu merencanakan dan mengontrol operasional. Jadi selain mendapatkan dukungan, Bapak Ibu juga akan berpikir bagaimana sih mengimplementasikannya. Ini Bapak Ibu bisa bahas mengenai ini semua di klausul 8 ISO. Ya, seperti itu. Jadi di dalamnya nanti Bapak Ibu bisa menentukan prosesnya seperti apa, kontrolnya apa, seperti itu. Oke, saya geser lagi di evaluasi kinerja. Ini juga sebuah eh, kewajiban Bapak Ibu bisa temukan di klausul 9. Itu yang berkaitan dengan evaluasi kinerja. Nanti di situ Bapak Ibu akan melakukan pemonitoran, pengukuran, analisis, dan evaluasi. Jadi organisasi ini juga saya potong Bapak Ibu maaf hanya untuk tampilan awal. Ini apa-apa aja sih yang perlu dimonitor, diukur, termasuk proses-proses apa aja sih yang harus dilakukan pemantauan dan dilakukan kontrol. Metode untuk pemonitoran, pengukuran, analisis, evaluasi dapat diaplikasikan untuk memastikan hal yang valid. Metode yang dipilih itu sebaiknya memberikan hasil yang dapat dibandingkan dan dapat direproduksi dan serta dianggap valid. Dan pastikan proses monitoring ini Bapak Ibu harus didokumentasikan untuk mengetahui bahwa range waktu tertentu ada sesuatu yang berubah sehingga Bapak Ibu bisa melakukan pengukuran dan analisis langkah-langkah selanjutnya. Nah, dan di situ juga Bapak Ibu harus melakukan pemonitoran pengukuran. Bapak Ibu secara rutin, kapan sih monitoring itu harus dilakukan per periode apa? Itu juga harus pastikan. Dan siapa sih yang harus melakukan memonitor dan pengukuran? Ini juga harus dipastikan. Kalau di SPBA, Bapak Ibu nanti sudah ditentukan ketika ada audit TIK. Ini dari teman-teman BSSN juga akan muncul sebuah perban lagi yang berhubungan dengan audit TIK. Lah itu nanti akan membahas apa yang harus dimonitor, apa yang harus diukur, gitu ya. Apa yang dimonitor, bagaimana proses pengukurannya, pemonitorannya. Itu nanti akan dibahas juga di perban itu dan bisa dikaitkan di sini juga. Di situ Bapak Ibu
kalau di SPBE Bapak Ibu biasanya teman-teman inspektorat yang melakukan monitoring atau namanya internal audit.